الشيخ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي إلى حضرة مشايخ بنت البسنتين أجمعين. أعاذنا الله من بركاتهم وكراماتهم وشفاعتهم ونسألك الإجابة والإجازة. أغثنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun utawi iki ikulah fasal. Salah satu asya'a tubna 'alaiha sa'adah. Salah satu asya'a utawi telu piro-piro perkara iku tubna dibangun 'alaiha ing atase salasa apa as-sa'adatu kebahagiaan. Apa as-sa'adatu kebahagiaan. Tamamus sa'adati utawi sempurnane kebahagiaan. Tamamus sa'adati utawi sempurnane kebahagiaan iku mabniyun dibangun ala salasati asya'a ing atase telu pira-pira suwiji-wiji. Quwwatil ghadabi siji nyatane kekuatan amarah, aspek amarah. Quwwati syahwati lan loro kekuatan syahwat. Wa quwwatul ilmi, wa quwwatil ilmi lan nyatane kekuatan ilmu. Fayahtaju mangka butuh opo ayakuna yenta ana opo amruha perkara ne salasa iku mutawassiton kang standar atawa tengah-tengah. Kenapa harus di tengah-tengah? Kenapa harus standar? Mejono li'alla tazida supaya nyenta ora tambah apa kuwatis syahwati kekuatan syahwat. Kalau kekuatan syahwat itu dominan atau ziyadah melebihi dari yang standar, fatukhrijuhu
mangka ngetokaken apa kuwatus syabah ing wong ilal hamki maring kebodohan, ilal hamki maring kebodohan, fayahliku mangka rusak sapa wong. Wa idza idza tawassatat mangka nalikane sedengan, fatukhrijuhu mangka ngetokaken apa kuwatus syahwa ilar rukhasi, ilar rukhasi maring perkara kang ringan kang murah, fayahliku mangka dadi rusak sapa wong. Autazida atawa supaya ora dadi tambah apa kuwatul ghadabi kekuatan amarah. Fatukhrijuhu mangka ngetokaken apa kuwatul ghadabi ilal hamqi maring kebodohan, fayahliku mangka dadi rusak sapa wong. Kalau kuwatul ghadab dan kuwatus syahwa itu seimbang dan sedengan, fa idza tawassatat mangka nalikane sedengan mejono apa al quwatani kekuatan loro, bi isyarati quwwatil adli, bi isyarati quwwatil adli, kelawan isyarahe kuwate keadilan. Dalla mangka nuduhaken sapa wong ala tariqah, dulla mangka dituduhaken sapa wong ala tariqil hidayati ing atase dalan petunjuk. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono syahwah al ghadabu utawi amarah. Idza zada nalikane tambah opo al-ghadab alaihi ing atase, idza zada nalikane tambah opo kuwatul ghadab opo ghadab, sahula mangka dadi gampang alaihi ing atase wong opo darbu mukul wal qatlu lan mateni. Wa idza naqasa lan nalikane kurang opo ghadab, zahabat mangka ilang, zahabat mangka ilang opo al-ghiratu cemburu, wal hamiyatu lan panas ati, fid dini ing dalam agama, wa dunya lan dunya. Wa idza tawassata lan nalikane mejono nalikane sedengan opo ghadab, kana mangka bakal tinemu apa as-sabru sabar, wasyaja'atu lan kendel keberanian, wal hikmatu lan bijaksana. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono ghadab asyahwatu utawi syahwat. Idza zadat nalikane tambah, kana mangkati nemu opo al-fisqu fasik, wal fujuru lan lacut. Wa inna qasat lan lamun berkurang opo syahwah, kana mangkati nemu opo al-ajzu lemah, wal futuru lan kendo. Intawassatat lamun mejono lamun sedengan opo syahwah,
kana mangkati nemu apa al-iffatu iffah. Kana mangka ana apa al-iffatu iffah. Bersih wal qanaatu lan nerima wa amsalu zalika lan sepadane mengkono-mengkono mazkur. Untuk mencapai kesempurnaan kebahagiaan itu harus didasari oleh 3 hal. Yang pertama adalah aspek amarah, aspek syahwat, dan juga quwwatul ilmi. Kekuatan ilmu, kekuatan syahwat, dan kekuatan ghadab. Masing-masing dari kepada quwwatul ghadab dan quwwatus syahwat itu mempunyai tingkatan levelnya. Ada level tertinggi, level menengah, dan level rendah. Ini kita harus memposisikan quwwatul ghadab dan quwwatus syahwat ini ada pada level menengah. Kenapa pada level menengah? Kalau seumpama quwwatus syahwah itu ada pada level yang tertinggi, ya, maka nanti orang tersebut justru akan terjerumus ke hal-hal yang rendahan. Karena syahwat keinginannya terus diumbar, terus dipenuhi. Kalau seumpama quwwatul ghadab itu berada pada level tinggi, otomatis dia akan mempunyai sifat emosional yang sangat besar dan justru akan menjerumuskan orang tersebut pada kebodohan. Karena itu, untuk mencapai pada tamamus sa'adah, kita harus menempatkan quwwatul ghadab dan quwwatus syahwah ada pada level menengah. Kalau seumpama kekuatan tersebut berada pada level menengah, maka nanti justru akan bisa membawa keadilan dan akan mengantarkan orang tersebut ya kepada jalan hidayah. Contoh, kalau seorang itu quwwatul ghadabnya ada pada level tinggi, maka akan mengakibatkan orang itu mempunyai sifat temperamental. Ya. Gampang mukul, gampang nabok, gampang emosional. Tapi kalau seumpama orang tersebut quwwatul ghadabnya itu sangat rendah, maka dia tidak punya ghirah, tidak punya kecemburuan. Ada hal-hal yang seharusnya kita perjuangkan, tapi karena quwwatul ghadabnya tidak ada, maka akhirnya acuh tak acuh. Uslah endaber kok gak beres dewek. Ya. Dah biarin aja, tidak ikut-ikutan. Itu ghirah. Ketika agama dilecehkan, orang yang quwwatul ghadabnya level tinggi, dia akan apa? Dia akan turun. Ya, bil quwwah bid dorbi. Tapi kalau orang yang kekuatannya rendah, quwwatul ghadabnya rendah, ya. Apabila kamu tidak mampu, maka diamlah. Tapi ingkar hatinya.
Itu berarti rendah ghirahnya. Makanya yang paling bagus adalah pada level yang menengah, walaupun dia tidak turun, tapi dia akan memberikan solusi. Wa idza naqasa, kalau seumpama naqasa zahabatil ghirah wal hammiyatu fid din, maka dia akan hilang fanatisme agamanya. Karena itu kita butuhkan kuwatul ghadab dan kuwatul syahwa ini berada pada level yang menengah. Malah justru ya, dia akan muncul ya sebuah sifat yang sangat bagus, yaitu adalah as-sabru. Tapi dia juga syaja'ah, punya keberanian. Di dalam keberaniannya dia bisa melakukan sesuatu yang bijaklah dari hikmah. Begitu juga syahwat. Apabila syahwat itu kita umbar berada pada level yang tinggi, maka akan menjadi fasik, akan menjadi fajir. Tapi kalau terlalu rendah syahwat itu, maka akan menjadi al-ajzu wal futur. Dia akan lemah ya, dan dia akan tunduk, tidak pernah tanggap terhadap apapun. Nah, kalau dia ini bisa membawa level quwwatus syahwah pada level yang menengah, malah justru dia akan mendapatkan satu sifat yang bagus, yaitu ada al-iffah wal qanaah. Dia akan iffah. Iffah itu apa? Kalau iffah itu berarti dia bisa menjaga diri di saat yang sepi. Dia bisa menjaga diri di saat tidak ada orang. Itu namanya iffah. Kalau banyak orang, kita bisa menjaga diri. Tapi kalau tidak banyak orang, ya kita terkadang tidak bisa menjaga diri. Gimana pemedan? Kalau banyak orang, kita malu membuka auratnya. Tapi kalau tidak ada orang, ya kita dengkuleng ngalor ngidul, kelihatan kemana-mana. Oh, nggak ada orang ini katanya. Itu namanya tidak punya sifat aifah. Maka dari itu ya at-tawassut, sesuatu yang sifatnya tengah-tengah ini memang sudah didawuhkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling bagus itu yang berada pada level tengah-tengah mejono. Faslun ahwalul qalbi ma'a askarihi. Utawi iki iku pertingkahe ati ma'a askarihi sarta pasukane ati. I'lam murwasapa sira annalil qalbi setuhne iku tetep kadue ati ma'a askarihi sarta bala tentarane al qalbu. Ahwalan utawi piro-piro tingkah wasifatin lan piro-piro sifat. Ba'duha utawi sebagiane ahwalan wasifatin iku yusamma diarani apa ba'duha akhlaqus su'i ing akhlak kang tercela. Wa ba'duha lan utawi sebagiane ahwalan wasifatin iku akhlaqul hasani akhlak kang bagus. Fabil akhlaki mangka kelawan akhlak al hasaniti kang bagus ya bluhu bisa tumeka sapa wong atau al qalbi darajat sa'adati ing tingkatan kebahagiaan.
Tapi wabil akhlaki lan iku kelawan akhlak as-sayyi'ati kang tercela halakuhu utawi kerusakane wong atawa al-qalbu wa khurujuhu lan metuwe al-qalbu lisyaqai maring cilaka. Wa hadhihi lan utawi ahwal wa sifat kulluha sekabene hadhihi itu tablughu tumeka apa hadhihi arba'ata ajnasin ing papat piro-piro jenis. Seperti kemarin disebutkan bahwa diri manusia ada arba'u sifatin. Lah sifat di sini adalah akhlak. Akhlaq syayatini siji nyatane akhlake piro-piro setan, wa akhlaqal bahaimi lan loro piro akhlake piro-piro hayawan, wa akhlaqas sibai lan telu akhlake binatang buas satu galak, wa akhlaqal malaikati lan papat akhlake malaikat. Fa a'malus su'i maka utawi piro-piro penggawean kang ala minal akli bayane saking mangan wasyurbi lan minum wan naumi lan turu wan nikahi lan nikah hiya akhlakul bahaimi yaiku akhlake piro-piro binatang. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono a'malusu a'malul ghadabi utawi piro-piro penggawean ghadab bayana minad darbi saking mukul wal qatli lan mateni wal khusumati lan musuhan hiya akhlaqus sibai yaiku akhlake sato galak. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono a'malul ghadab a'malun nafsi utawi amale nafsu. Wa hiya uti a'malun nafsi ku al makaru makar wal hilatu lan rekayasa wal ghassu lan bujuk wa ghairu jali wa ghairu dzalika lan liyana mengkono-mengkono al makru sandupoyo hiya akhlaqus syayatin yaiku akhlake piro-piro setan. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono amalun nafsi a'malul aqli utawi piro-piro amale akal allati hiya kang utai a'malul aqli hiya rahmatu yaiku welas asih wal ilmu lan ilmu wal khairu lan kebagusan hiya akhlakul malaikati yaiku akhlake malaikat. Nah itu ya. Itu komponen-komponen yang ada pada diri manusia yang terdiri dari arba'u sifat, yang terdiri dari arba'u akhlaqat. Itu ada akhlaknya bahaim, ada sifatul bahaim yang berkaitan dengan makan, minum, tidur, nikah. Ada juga akhlakus siba, yaitu mukul. Ada juga akhlakus syayatin. Dan juga ilmu, rahmah, kasih sayang, ilmu, dan kebaikan. Itu adalah akhlakul malaikat. Faslun al-akhlaqul hasanati wal akhlaqul al-akhlaq. Wa'lam al-waralan warwa sapa sira. Anna fi jildibni Adam. Setuhune ikut tetep ing dalem kulite anak Adam. Arba'ata asya'a utawi papat piro-piro suwiji-wiji. Al-kalbu siji nyatane
al-qalb. Al-qalba juga boleh ya. Kalau al-qalba badal daripada arba'ata yang menjadi khobar muqaddam yang posisinya menjadi khobarnya apa isimnya inna. Wal khinziru lan celeng wasyaitona lan setan wal malakalan malaikat. Wal kalbu utawi asu iku mazmumun tercela. Bukan pada surahnya, tapi fi sifatihi ing dalem piro-piro sifate al-kalbu. Walaisa lan ora ana opo al-kalbu iku bimazmumin kelawan tercela fi suratihi ing dalem rupane al-kalbu. Wa kadzalika lan iku kaya mungkono-mungkono al-kalbu asyaitonu utawi setan wal malaikatu lan malaikat. Zammuhum utawi tercelane asyaiton al-khinzir wasyaiton wal malaika wa madkhuhum ya lan pengaleme al malaika fi sifatihim iku fi sifatihim ing dalem pira-pira sifate asyaiton wal malaika walaisa lan ora ana apa dzalika mungkono-mungkono zammuhum wa madkhuhum iku fi suwarihim ing dalem piro-piro bentuke asyaiton wal malaika wa khalqihim lan kedadiane asyaiton wal malaika wa kadzalika lan iku kaya mungkono-mungkono asyaiton wal malaika al khinzir utawi celeng wa kadzalika iku al-khinziru taiku mazmumun tercela fi sifatihi ing dalam pira-pira sifat khinzir. Walaisa lan ora aneku bimazmumin kelawan tercela fi khilqatihi ing dalam asal kedadiane al-khinzir. Ini pada diri manusia atau lebih spesifik lagi pada kulit manusia itu ada arba'atu asya. Yaitu asu, kanjeng. Al-khinzir, ada syaitan, dan ada. Dari ketiga-tiganya kecuali malaikat. Tercelanya itu bukan dilihat dari bentuknya. Bukan dilihat dari bentuknya, tapi dilihat dari sifat-sifat yang ada pada kalbun itu sendiri dan sifat-sifat yang ada pada khinzir, yang ada pada syaitan. Kalau madkhuhum itu juga dari sifat yang ada pada malaikat. Kalau dilihat dari khilqahnya, Allah Subhanahu wa taala ini sudah memilih ya bentuk apapun yang Allah ciptakan di atas dunia ini dengan beda-beda jenisnya. Sebetulnya itu adalah fi ahsani taqwim. Allah menciptakan alam semesta. Ya, itu semuanya dengan keunikannya, semuanya dengan keajaibannya. Makanya istilahnya itu adalah husni sina'atihi. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah mencapai pada proses ya kesempurnaan ciptaan. Tidak ada yang kurang. Kalaupun sumpama ada orang yang merasa jijik dengan salah satu ciptaan, itu hanya sebagian orang saja. Tapi justru banyak orang yang mengagumi ya
bentuk fisik dari makhluk yang menurut saya itu menjijikan, tapi justru itu mempunyai sebuah keunikan yang sangat luar biasa. Ada yang jijik corok, apa aja? Nah ini kecoa. Orang semuanya pada tapi ilmuwan bisa menggambarkan bagaimana kecoa kakinya ada rinik-riniknya, sungute apa namanya? Ini sebagai radar. Ini radar. Jadi ketika ada orang, dia tidak dilihat dari mata, tapi dari radar apa namanya? Sungut itu dia bisa mengetahui, bisa merasakan. Ini manusia kalah kalau manusia tidak punya radar. Nah, ini. Makanya bukan pada surahnya, tapi pada sifatnya. Waqad amara, waqad umiro ya. Lan teman-teman diperintah sopo ibnu Adam, manusia atau ibnu Adam. Bi ayak syifa kelawan nyentam buka. Kelawan nyentam buang, ngilangaken zulmal jahli. Ing petenge kebodohan. Ing petenge, atau kalau dalam makna balaghah ya, ing kebodohan kang diibarataken kaya peteng. Menyingkap kegelapan bodohan itu dengan apa? Binuril aqli, kelawan cahaya akal. Khaufan karena wedi minal fitnati saking fitnah. Kama qala kayali dawu sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin ora ana utawi wong suwiji iku illa walahu angin lan iku tetep kaduwe ahad syaitonun utawi syaiton. Tidak ada seorang pun kecuali setan itu ada dalamnya. Lah, Kanjeng Nabinya gimana? Wali lan ikut tetep kan syaitonun utawi syaitan. Tapi wa annallaha lan setuhune Gusti Allah iku qad a'anani. Teman-teman wis nulungi sapa Allah ing isun ala syaitani ing atase setan kang ananing isun hatta malaktuhu sehingga nguasai sapa isun ing setan. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono syaitan asyahwatu utai syahwat wal ghadabu lan amarah. Yang bagi seyogya payakuna yenta anapo syahwat lan ghadab iku tahta yadil aqli ana ing sak sore kekuasaan akal. Fala yaf'ala mangka ora bakal nglakoni sapa ghadab lan syahwat syai'an ing suwiji-wiji illa bi amrihi angin kelawan perintahe akal. Fa in fa'ala mangka lamun nglakoni fa in fa'ala mangka lamun nglakoni sopo akal zalika ing mengkono-mengkono mazkur soha mangka bener lahu kadu akal opo husnul akhlaqi bagusnya akhlak wahia utai husnul akhlak iku sifatul malaikati sifatnya malaikat wahia utawi husnul akhlak atau sifatul malaikat iku badrus sa'adati atau bidrus sa'adati wijil kebagjaan. Tapi wa inna amila lamun nglakoni bi khilafi dzalika kelawan nglakoni
kelawan nulayani mengkono-mengkono akhlak, mengkono-mengkono akal, fakhodama mangkang ladeni opo akal asyahwata ing asyahwat wal ghadab lan ghadab soha mangka sah lahu kadue akal opo akhlakul qabihati akhlak kang tercela. Wahia uti akhlakul qabihah iku sifatus syayatini piro-piro sifatnya setan. Wahia utawi sifatus syayatin iku badrus saqai wijile atau tunase kecil cilaka. Fayatabayyanu mangka dadi pertela lahu kadhe akal fi naumihi ing dalem turuwe akal ka'annahu kaya sak temen akal iku qaimun wong kang ngadeg masdudun kang dimasdudul wasti kang diikat bagian tengah yakhdimu ngladeni opo akal al kalba ing asu wal khinziro lan ing caleng. Wakana lan ana pomithluhu sepadane akal iku kamithli rajulin kaya dene wong lanang muslimin kang muslim ya khudu kang ngalap sapa rajul muslim rijalan ing pira-pira wong lanang muslimina kang padha muslim yaksibuhum kang menjara kang nahan kang ngeker sapa rajul ing rijal inda kafirina ana ing sandinge pira-pira wong kafir. Fa kaifa maka halika ya apa yakunu ana po haluka tingkahe kira yaumal kiamati besok ing dalam dina kiamat idza hasibat atau idza hasibta nalikane nahan sapa nalikane nahan sapa sira al malika ing ratu wa huwa uta al malik iku al aql akal tahta yadis syahwati ing dalem sak sore kekuasaan syahwat wal ghadab lan ghadab sedangkan wahuma utawi asyahwa wal ghadab iku al kalbu asu wal khinziru nah itu ketika pada diri manusia. Dan ini sudah diulang-ulang oleh Imam Ghazali. Berkaitan dengan sifatul arba'u sifatin, ada sifatul bahaim, sifatus siba', sifatus syayatin, dan sifatul mala. Ini sudah diulang-ulang oleh Imam Ghazali supaya kita selalu menyadari bahwasanya kekuatan mazmumah itu lebih banyak daripada kekuatan hasanah. Di mana hasanahnya hanya ada satu, yaitu adalah sifatul malaika, dikerubut oleh sifatul bahaim, sifatus syayatin, dan juga sifatus siba. Atau sumpama kita gambarkan lagi pada kulit manusia itu ada al-kalbu, ada al-khinzir. Al-kalbu itu ibaratnya adalah al-ghadab, al-khinzir ibaratnya adalah asyahwa, ya kemudian ada asyaiton, juga ada al-malaikah. Dan setiap diri manusia, kalau seumpama manusia sudah pada maklum bahwasanya manusia itu pasti mempunyai ghadab, pasti mempunyai syahwat. Tapi terkadang manusia belum menyadari bahwa dalam diri manusia pun ada syaitannya. Seperti daunnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang mengatakan bahwasanya setiap diri manusia pasti ada setannya. Saya juga ada setannya, tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberi pertolongan kepada saya sehingga saya bisa menguasai pada setan saya. Maksudnya setan saya itu setan yang ada pada
diri saya. Nah, sekarang kalau sumpama kita semuanya, ya, otomatis setan yang ada pada diri manusia, ini juga setannya tuh levelnya, ya, levelnya tuh juga beda-beda. Semakin alim, setannya semakin alim lagi. Ya, nah, kalau setan orangnya bodoh, ya setannya setan kerocokan. Setannya setan kerocokan. Nah ini. Nah, kemudian di situ bagaimana? Ya, manusia atau Ibnu Adam ini sudah diperintahkan untuk menyingkap, untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri manusia. Dengan apa caranya? Dengan menggunakan akal, di mana akal itu ibaratnya sebagai nur adalah cahaya. Kenapa harus kita hilangkan kebodohan itu? Agar kita tidak terhindar dengan fitnah. Mungkin apa pembuatan? Nah, sehingga ya akal yang ditugasnya adalah untuk menghilangkan kebodohan, dia harus bisa menguasai ghadab dan harus bisa menguasai syahwat, bahkan juga harus bisa menguasai syaitan. Kalau sumpama akal itu bisa menguasai ghadab, bisa menguasai syaitan, ya, dan ghadab dengan syahwat itu melakukan apa yang diperintahkan oleh akal, maka sahibul akal atau sahibul qalbi ini, ya, akan berada pada akhlakul karim. Berarti masuk pada kategori sifatul malaikah. Kenapa? Karena ghadab syahwat syaitan sudah bisa dikuasai. Tapi kalau seumpama ghadab syahwat syaitan itu justru malah mendikte akal, dan akal berada di bawah kekuasaan tiga sifat tersebut, soha, maka orang tersebut akan masuk dalam ranah akhlakul mazmumah. Ya, di mana akhlakul mazmumah itu berarti jelas sifatus syayatin. Kalau sudah sifatus syayatin itu adalah merupakan benih kesengsaraan. Kalau sifatul malaika adalah merupakan benih kebahagiaan. Fayatabayyanu lahu fi naumihi ka'annahu qa'imun masdudun. Ini berarti sama seperti orang yang tertidur. Orang yang tertidur itu, ya, dia tidak bisa bergerak apapun. Masdud orang yang tidur, yang perutnya diikat, lalu dia ngeladeni kalbu, ngeladeni khinzir. Ya. Atau sama seperti orang Islam yang membawa tawanan-tawanan Islam dibawa ke tempat penjara orang kafir. Orang Islam membawa orang-orang Islam untuk dipenjarakan di tempat orang kafir. Makanya orang Islam ketika di akhirat itu kan aslinya itu tempatnya di mana? Fil jannah. Aslinya fil jannah. Tapi karena, ya, akal tidak mampu menguasai ghadab dan syahwat, sehingga akhirnya yang muncul adalah sifatus syayatin atau akhlakus syayatin, ya, maka si akal tidak akan bisa mengatur. Justru nanti pada akhirnya
Ghadab syahwat itulah yang akan membawa akal untuk masuk ke tempat yang bukan semestinya. Dia akan ditahan. Dia akan ditahan. Wa huwa al-aqlu tahta yadi syahwati wal ghadab wa huwa al-qalbu wal khinzir. Jadi di sini ya kita harus selalu mengasah akal kita ini, menyadari kepada akal bahwa akal itu adalah sebagai nur, sebagai sebuah cahaya yang akan bisa menghilangkan kebodohan, dan supaya bisa menguasai ghadab dan juga syahwat agar kita masuk dalam akhlakul malaikah atau dalam sifatul malaikah, yang itu adalah merupakan benih daripada kebahagiaan. Faslun halis suwar tabi'atun lil ma'ani. Halis suwaru iku tabi'atun anut lil ma'ani maring piro-piro makna. Suar di sini adalah al-qalbu, al-khinzir, asyayatin, al-malaikah. Ma'ani itu berarti apa yang dilakukannya oleh ghadab, apa yang dilakukan oleh syahwat, apa yang dilakukan oleh syayatin, makar, al-makru, wal khilah, wal ghasyu. Ya. Apakah nanti juga akan berpengaruh terhadap ma'ani? Wa'lam lan nura sapa sira annal insana setuhune insan, setuhune manusia. Iku fi surat ibni Adam ing dalem bentuk anak Adam al yauma ing dalem saiki. Lah sekarang insan ini sudah berbentuk ibnu Adam, sudah berbentuk manusia. Sekarang. Lalu apakah besok itu juga kita akan masih tetap ala surah ibni Adam? Ini belum tentu. Ini belum tentu. Wa ghadan lan ing dalem sukiki tangkasyifu. Bakal kebuka. Lahu kadua ibnu Adam opo al-ma'ani piro-piro sifat atau piro-piro makna. Maka bisa jadi fatakunu mangka anopa suaru piro-piro rupa fi maknal ma'ani ing dalem hakikate piro-piro sifat. Nanti bagaimana orang itu apabila cenderung atau dominan sifat ghadabnya, dominan syahwatnya, ya, dominan syayatinnya, bagaimana? Fa ammal ladzi mangka utawi wong ghalaba kang lindih alaihi ngatas alladzi opo al ghadabu ghadab fayakumu mangka jumeneng fi suratil qalbi ing dalem rupa asu. Nanti kalau orang itu saya ghadab. Makanya tadi di atas disebutkan bahwasanya ghadab itu diperlukan pada saat kita memproses kebahagiaan. Tapi ghadab yang level berapa? Ya, gunakan level yang kedua. Kalau sumpama ghadab itu tetap pada level yang pertama, maka otomatis akan dominan ghadabnya. Dominan emosionalnya, dominan temperamentalnya, ya otomatis nanti pada saat di sana fayakumu fi suratil qalbi. Maka orang tersebut akan nampak seperti atau menggunakan surah al-qalbu. Wa ammal ladzi lan anapun utai wa ghalaba kang lindih alai ngatas alladzi opo asyahwatu syahwat fayakumu mangka jumeneng sapa alladzi fi suratil khinzir ing dalem rupa khinzir. Li'anna surar karena setuhune piro-piro rupa iku tabi'atun manut apa suar lil ma'ani maring piro-piro sifat atau maring piro-piro makna.
Ini yang kita khawatirkan. Kalau sumpama kita tidak bisa menekan sifat ghadab dan syahwatnya, ya minimal sampai pada level menengah atau nggak apa-apa sampai level rendah juga nggak jadi masalah. Itu dikhawatirkan nanti kekuatan ghadab itu ya suaranya atau rupanya akan selalu mengikuti, dan nanti di akhirat orang-orang tersebut ya akan bersurahkan, akan merupa menjadi kalbu kalau ghadabnya dominan, akan berupa khinzir kalau syahwatnya dominan. Wa innama yubsirulan angin pestinge ningali sapa annaumu annaimu wong turu fi naumihi ing dalam turune naima ing barang soha kang sah apa ma fi batinihi kang tetep ing dalem jero atine wong. Wa inna ma'ruf talan angis testi weru sapa sira annal insana ing setuhune manusia iku fi batinihi ing dalem jerone insan. Hadhil arba'atu utawi ikilah papat. Ulangi. Wa inna ma'ruf talan aise weru sapa sira annal insana ikut anna insana setuhune manusia iku fi batinihi ikut tetep ing dalem jerone insan hadhil arba'atu utawi ikilah sifat papat. Karena itu fayajibu mangka wajib opo ayyuraqiba nyenta memantau sapa wong harakatihi ing pira-pira gerakane hadhil arba'ah wasakanatihi lan menenge hadhil arba'ah wa ya'rifu lan ngawuri sapa wong min ayyil arba'ati saking endi-endi sifat papat. Min ayyil arba'ati saking endi-endi perkara papat. Huwa utawi insan. Fa inna sifatihi mangka setuhune pira-pira sifate insan iku tahsulu hasil fi qalbihi indal atine insan wa tabqa lan tetep lan terus tetep ma'ahu satane insan ila yaumil qiyamati tumeka maring dina kiamat. Wa in baqiya lan lamun tersisa lamun masih tetep min jumlatil baqiyatis shalihat. Wa in baqiya lan lamun masih tetep sapa insan min jumlatil baqiyatis sholihati saking kumpulane piro-piro sifat kang bagus. Ulangi. Wa in baqiyalan lamun masih tetep fi jumlatil baqiyatis sholihat apa syai'un suwiji-wiji maka fahuwa mangka utawi syai'iku bidhrus sa'adati wijene kebahagiaan. Wa in baqiyalan lamun masih tetep ma'ahu satan insan apa ghairu dzalika liyane mengkono-mengkono syai' fahuwa mangka utawi ghairu dzalik iku badrus saqai wijile cilaka. Sedangkan wabnu Adam utawi anak Adam utai manusia iku layan faku ora bisa pisah, ora bisa lepas walayan fasilulan ora bisa terpisah an harkatin saking gerakan wasukunin au sukunin atawa diam. Wa qalbuhu lan utawi ati ibnu Adam iku mithlu zujaji sepadane kaca. Wa akhlaqus su'ilan utawi akhlak kang tercela iku kadukhani kaya dene asap wa dzulmati lan peteng. Fa idza wasala mangka nalikane tumeka ilaihi maring alqalbu apa zalika mengkono-mengkon akhlaqus su azlama mangka peteng alaihi ing atase qalbu apa tariqus sa'adati jalan kebahagiaan.
Sedangkan wakhlakul husni utai akhlak bagus iku kan nuri kaya dene cahaya wadau'i lan penerang. Fa idza wasala manaka nalikan itu mekapa akhlakul husni lal qalbi maring ati toharuhu maka bakal nyuci akan apa akhlakul husni ing qalbu muci akan saknya pamin zulamil ma'asi saking petenge piro-piro maksiat. Kama qala kayole dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atbi'is sayyi'ata atbi' nganut buria sapa sira atau ya atbi' anut buria sapa sira as-sayyi'ata ing perkara besak al hasanata ing perkara bagus tamhuha maka bakal nglebur apa hasanah ing sayyi'ah. Wal qalbu utawi ati iku imma mudhiun anakalane bersinar au mudlimun atawa gelap. Walayan julan ora selamat illa man angin wong. Ata kang sowan kang tumeka sapa man Allah ing Gusti Allah biqalbin kelawan ati salimin kang selamat, kang bersih. Oh. Seperti tadi dikatakan bahwasanya surah tabi'atun lil ma'an. Apabila orang itu mempunyai atau syahwatnya sangat dominan, maka nanti akan berbentuk khinzir. Nah, kalau seumpama sifat ghadabnya itu sangat dominan dan berada pada level tinggi dan terus tidak turun-turun, maka nanti akan berbentuk kalbun. Karena itu di sini ketika seseorang itu mengetahui bahwa dalam diri manusia itu ada arba'u sifatin, ya, maka otomatis manusia harus memantau segala gerak-geriknya. Ya, harus memantau segala gerak-geriknya. Dari mana sifat itu muncul? Ya, apakah itu dari sifat-sifat syahwani ataukah dari sifat ghadban atau sifat syayatin atau sifat malaik? Harus dipantau betul-betul. Kalau seumpama sifat-sifat yang sudah kita pantau itu terus kita pertahankan sampai yaumul qiyamah, dan yang kita pertahankan itu adalah min baqiyatis sholihah, dari amal-amal yang bagus, maka itu adalah sesuatu yang baik dan itu merupakan benih daripada kebahagiaan. Tapi kalau sumpama yang kita pertahankan sampai yaumul qiyamah itu adalah bukan yang itu, maka itu adalah sebagai benih cilaka, di mana orang itu tidak akan bisa selamat. Dan manusia sendiri tidak akan bisa lepas dari al-harkah was-sukun. Tidak bisa, karena itu termasuk al-harkah was-sukun taghayyir, ya. Dari sifatnya manusia yang hadis itu la yakhlu anit taharruk, la yakhlu anis sukun. Tidak bisa lepas dari gerak dan diam. Sehingga harus kita pantau gerak-geriknya. Nah, sedangkan hati manusia itu adalah mithluz zujaj. Itu bagaikan, ya, sebuah kaca. Hati manusia itu adalah kaca. Akhlaqus su itu adalah asap hitam, ya, dan kegelapan. Dan akhlakul husni adalah sebagai nur, sebagai cahaya. Ya, kegelapan itu bisa hilang nggak dengan nur? Nah, kegelapan itu bisa hilang dengan nur. Karena itu, ya, apabila manusia itu mempertahankan atau melakukan amal-amal yang tidak baik,
melakukan akhlak-akhlak yang tidak baik, maka akan muncul kegelapan. Untuk menghilangkan kegelapan itu, maka ikutilah kita dengan melakukan amal-amal soleh. Inilah yang dimaksud dengan dawuh kanjeng atbi'is sayyi'atal hasanata tamhu. Nah, itu. Kalau kamu harus telah melakukan kejelekan, maka segeralah kamu perbuatan melakukan kebaikan. Gimana? Nah, makanya dalam sebuah riwayat disebutkan, jika kamu melakukan kejelekan pada sebuah tempat, fastaghfirillah fi dzalikal makan. Makanya di dalam majlis itu ada doa apa? Itu ada doa kafaratul majlis di mana saja. Ada doa kafaratul majlis. Ketika seorang itu melakukan dosa, ma haulaka yushhiduna. Semua yang ada di sekitar kamu itu menjadi saksi perbuatan jelek kamu. Gimana? Itu menjadi saksi perbuatan jelek kamu. Dan yang menjadi saksi itu bukan manusia saja. Makhluk, benda apapun yang ada di sekitarmu akan menjadi syahid kamu melakukan kejelekan. Ketika kamu tidak beristighfar di tempat itu, kamu pulang kemana? Ke rumah, maka yang ada di sekitar kami itu menyaksikan kejelekanmu saja. Maka dia itu fastaghfirillaha qabla an tarji'a ila baitika. Bacalah istighfar sebelum kamu pulang ke rumah hatta tushida, sehingga benda-benda itu menyaksikan hasanatika atau istighfarati, sehingga ya, ketika kamu sebelum pulang kamu baca istighfar dulu. Baca istighfar dan dia pulang, maka yang tadi dia menyaksikan kejelekanmu akan berubah menjadi saksi kebaikanmu. Contohnya ketika dihisab, kamu waktu itu ngomong apa? Ya, enggak kok, tahil saksinya datang. Gimana? Enggak kok, Gusti, dia sudah istighfar. Lah ini pengakuannya bukan dia telah melakukan kejahatannya, tapi justru yang diandurkan kepada Gusti Allah, dia sudah istighfarnya. Oh, gimana pembadan? Gimana pembadan? Lain. Maka dari itu atbi', ya, istighfar ikut termasuk al-hasanah. Ya, istighfar itu termasuk al-hasanah. Atau apa saja, as-shadaqah, as-shalah, az-zikru. Ya. Maka tadi yang tadinya dia ini gelap karena termasuki oleh akhlakus sayyi'ah, maka akan didorong dengan akhlakul hasanah yang itu ibaratnya adalah sebuah cahaya, maka kegelapan itu akan hilang, ya, akan tamhu, akan musnah dengan hasanah yang kamu lakukan setelah melakukan amal yang tidak baik itu. Jika kamu berbuat salah kepada orang lain, ya, cepatlah minta maaf di tempat itu. Jangan sampai sudah terbawa di rumah. Nanti tempat itu menyaksikannya. Iya, dia kemarin kurang ajar sama si dia. Tapi kalau sumpama dia langsung minta maaf, maka dia akan bilang apa? Iya, tadinya sih begitu, tapi dia sudah minta maaf kok. Lah ini,
Ya syait itu akan menjadikan seperti itu. Nah ini. Ngertos napa mboten? Ngertos napa mboten? Nah itu. Wal qalbu imma mudhi'un au muzlimun. Berarti yang namanya hati itu ada yang terang, ada juga yang gelap. Kalau hati itu gelap, berarti banyak akhlakus sayyi'ah. Kalau hati itu terang, berarti di situ ada akhlakul hasanah. Ya. Wala yanju illa man atallah biqalbin salimin. Dan hati yang gelap itu tidak akan bisa selamat kecuali apabila dia ini sowan datang kepada Allah dengan hati yang salim. Hati yang salim itu hati yang mudi atau hati yang muslim? Jelas hati yang mudi. Ya, hati yang mudi itu adalah hati yang terang, hati yang salim. Artinya kalau kita mau berhadapan sowan kepada Allah Subhanahu wa taala secara logika tidak bisa dengan hati yang muslim, tapi harus dengan hati yang bersih, dengan hati yang dan kamu tidak akan bisa selamat. Ngertos napa mboten? Nah, satu lagi nih. Faslun fi syahwati wal ghadab. Wa'lam lamun wasapo sira anna syahwata ing setuhune syahwat wal ghadab lan ghadab. Allataini nyatane syahwat wal ghadab. Allataini kang allataini fil bahaimi kang tetep ing dalem bahaim. Iku ju'ilata didadekaken apa syahwat wal ghadab aidon halemaning fibni adama ing dalam anak Adam. Artinya apa? Syahwat dan ghadab yang terletak pada hayawan itu pun ada juga pada diri manusia. Mung bedanya walakinnahu tetapine Ibnu Adam iku u'tiya diparingi sapa Ibnu Adam syai'an ing suwiji-wiji akhara kang liyan ziyadatan haleh nambahi alaiha ing atase Ibnu Adam lisyarafi karena kemuliaan wal kamali lan kesempurnaan ala wahya al aqlu. Manusia juga mempunyai ghadab, manusia juga mempunyai syah, tapi Allah manusia diberikan satu kelebihan, yaitu yang bisa membawa kemuliaan dan bisa membawa kesempurnaan, yaitu manusia dianugerahi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wa bidzalika lan kelawan u'tiya syai'an akhar tahsulu hasil lahu kadwe Ibnu Adam apa ma'rifatullahi ngawerwi Allah taala halemahalun Allah wa jumlatu ajaibi sun'ihi lan kumpulan atau golongan piro-piro keajaibane ciptaane Gusti. Jadi ada sisi kelebihan hayawan. Makanya di situ dalam definisi ilmu mantek al-insanu hayawanun natiq. Natiq ay mutafakkir, mutafakkir ay dzu aqlin. Manusia yang mempunyai akal. Dengan akal tersebut beda kalau manusia bisa mengetahui Tuhannya, ya, berbeda dengan hayat dan bisa mengagumi keajaiban ciptaan. Wabihilan kelawan syai'un akhar. Yakhlusu bisa lepas atau selamat apa nafsuhu jiwane Ibnu Adam min yadis syahwati saking kekuasaan syahwat wal ghadabi
lan ghadab. Dan dengan akal itu manusia bisa menguasai ghadab dan tapi kalau tidak ada akal, ya, ini tidak bisa dikendalikan. Tidak bisa. Beberapa kali anjing itu sampai melukai majikannya, kucing nyakar majikannya, wedus lumbleg majikannya. Ginawadan. Jadi kalau tidak bisa menguasai. Bahkan manusia juga bisa lebih jahat ketimbang hayawan. Ya, bisa lebih mulia daripada malaikat dan bisa lebih jahat juga dari setan. Lainnya. Wa tahsulu maka hasil lahu kadua wong po sifatul malaikati sifat malaikat. Walidzalika lan karena sifatul malaikah yadhfuru dhafara yadhfuru merkoleh sopo wong bisibai kelawan sato balak wal bahaimi lan hayawan ternak. Watasiru lan dadi apa sibak wal bahaim kulluha sekabehane iku musakhkharatan ditaklukaken atau ditundukaken atau dijinakkan lahu kadue insan. Kama qala kaya dawi Allah subhanahu wa ta'ala wa sakhkhara lakum lan ngluluhaken lakum kadue sapa Allah lakum kadue sira kabeh ma ing barang fis samawati kang tetep ing dalam langit wa malan barang fil ardi kang tetep ing dalam bumi jami'an hales sekabehane. Lah dengan akal itu ya, manusia bisa menguasai ghadab dan bisa menguasai syahwat. Kalau ghadab itu ibarat sampai akhirnya manusia itu bisa berburu dan bisa menangkap hayawan itu sendiri dan hayawan itu bisa patuh, bisa jinak kepada orang tersebut. Kenapa? Karena dia mempunyai sifatul malaikah. Jadi ketika dia ini bisa ma'rifatullah, dengan juga bisa menyaksikan keajaiban ciptaane Allah, dan dia bisa menyelamatkan diri dari kekuasaan hawa nafsu, bisa menghinakan kekuasaan daripada ghadab, maka otomatis dia akan mendapatkan sifat. Ketika dia mempunyai sifatul malaika, maka bisa menjinakkan hayawan, bisa menjinakkan binatang buas. Makanya wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah bisa meluluhkan apa saja yang ada di atas langit dan bumi kepada kamu semua secara keseluruhan. Dia akan tunduk, dia akan patuh. Itu secara zahiriyah, secara maknawiyah, ghadab dan syahwat itu juga bisa dia kuasai, bukan malah sebaliknya, ghadab dan syahwat akan menguasai akal kita semua. Na'udzubillah. Ngertos napa mboten? Lah dari situ ada proses sa'adah. Ya, proses kebahagiaan yang tadi disebutkan bahwasanya sifatul malaikah merupakan budrus sa'adah, yaitu benih kebahagiaan, sedangkan sifatus syayatin adalah budru asyaqawah, yaitu adalah benih kesengsaraan. Faslun fi ajaibil qalbi thumma qala wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Biljiddi wa ya wasi'ah Rabbi stajib ya Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.